Shalom Pak Saudara, apa kabar? Kembali berjumpa bersama dengan saya Jensir James. Kali ini kita akan ada dalam perbincangan yang santai sekali dan pasti menarik ya. Karena kita mau ngobrol-ngobrol tentang pemberdayaan ekonomi jemaat melalui Gerakan Keluarga Menanam atau biasanya disingkat GKM. Perbincangan ini menarik pastinya karena kita bersentuhan langsung dengan realita yang ada di jemaat. Dan saya di sini tidak sendiri. Saya punya teman ngobrol yang pastinya kompeten untuk bisa sharing tentang tema yang kita garap hari ini ya. Bersama dengan saya sudah ada dua pendeta yang hits pasti. Ada Bapak Pendeta Roy Mail, beliau adalah KMJ Porto, Klasis Pulau-Pulau Lease. Dan Bapak Pendeta Noce Latue, beliau adalah KMJ Hatumuli, Klasis Serang Bagian Barat. Apa kabar Bapak Pendeta? Baik. Sehat-sehat? Amin. Aman, amin. Baik, sehat-sehat. Berarti kalau sehat kita bisa ngobrol juga sehat nih. Amin. Oke, Bapak Saudara, Gerakan Keluarga Menanam ini berorientasi pada pertumbuhan jemaat. Artinya, itu tidak menitik beratkan pada kepentingan lembaga dalam hal ini gereja, tapi lebih berfokus pada sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kurang lebih seperti itu Bapak-Bapak? Yeah. Oke, saya mau langsung memberikan pertanyaan ke Bapak-Bapak terkasih ini ya. Tentu Bapak-Bapak mengetahui tentang program GKM ini sendiri karena memang sudah tertera pada PIPRIP yang memang berbicara tentang isu kemiskinan. Tapi untuk memulai GKM ini sendiri pasti tidak mudah. Nah, bagaimana Bapak-Bapak mengawali GKM ini di jemaat masing-masing? Saya mau mulai dulu dari Bapak Pendeta Roy. Silakan. Baik, yang pertama beta masuk di jemaat Porto itu tahun 2019. Dan kalau berbicara tentang GKM terkait dengan Gerakan Keluarga Menanam, Melaut dan Membesarkan, maka ada satu hal yang memang mungkin juga beda dengan jemaat yang lain. Karena di Porto itu ada pengembangan ekonomi keluarga yang menjadi sebuah pangan lokal komoditi utama di Porto itu kaladi. Ada kaladi. Itu yang jadi komoditi utama. Selain memang juga ada komoditi lain. Dan kalau bicara tentang GKM di Porto itu terkhusus kaladi, itu memang dia sudah terjadi semenjak dahulu kala. Jadi masih orang tertua dari dulu lah itu. Itu kaladi sudah memang ada dan sudah dikelola di Porto semenjak dulu kala. Dan ketika masuk di Porto, kita mencoba untuk mengenal ketika gerakan GKM yang dibuat oleh GPM ini untuk bagaimana melihat dia punya pengelolaan di jemaat, sehingga dengan langkah-langkah pendekatan dengan keluarga, pendekatan dengan keluarga-keluarga yang ada di Kabo, mengikuti seluruh proses-proses pengembangan sampai pengelolaan, maka kita tertarik untuk bagaimana selalu bisa punya tujuan untuk mengawal seluruh proses pengembangan kaladi Porto ini ke depan dengan lebih baik. Karena kan di Porto ini kan kadang-kadang kata di Ambon selalu terkenal dengan orang biasa bilang kaladi BT. Nah, kata dulu ketika belum pernah ke Porto kata dengar itu. Tapi ketika masuk di Porto, kata tahu bahwa memang sumbernya besar sekali. Itu sumbernya besar sekali sehingga untuk memulainya dan mengawalnya, beta juga sendiri mengambil langkah untuk coba bikin kebun jemaat atau kebun pribadi. Oh, kebun pribadi. Karena memang di Porto sudah dari dulu itu semua keluarga-keluarga itu bakal. Karena kita kan 528 kakak. Pegawai negeri itu cuma sekitar 30. Yang sisanya itu petani. Sehingga dalam konsep itu kita kemudian mencoba untuk melakukannya dengan membuat kebun sendiri supaya bisa tahu dia punya proses pengembangan ke depannya itu seperti apa. Sebab dalam tradisi orang Porto bahwa itu juga menjadi sebuah tanaman yang sudah menjadi tradisi mereka. Jadi semua anak-anak di sana itu punya sumber daya baik, jadi orang di luar dan rantau semuanya itu dari kaladi.
Nah, sehingga membuat beta selalu gelisah untuk bagaimana ke depan ya lewat luar gerakan keluarga menanam ini untuk selalu tetap bisa menjadi jemaat dan negeri ini tetap komoditi lagi tetap menjadi sesuatu yang bernilai. Ya, jadi memang lahannya itu memang sudah ada sejak dulu, bukan hanya pada lahan kebun jemaat ya, tapi memang lahan-lahan pribadi. Itu juga salah satu upaya yang menolong ya, maksudnya langkah awal sudah dipermudah gitu. Makanya yang tadi beta bilang beda di Porto dengan tempat lain karena misalnya salah satu lah. Cuma sistemnya yang berbeda. Oh, sistemnya yang berbeda. Di Porto lahannya besar, luas. Iya. Ya, di berbatasan dengan Hulu, berbatasan dengan Biak. Iya. Dan sangat besar sekali lah. Cuma sistemnya adalah berpindah-pindah. Maksudnya jadi bagaimana? Yang berpindah-pindah maksud beta itu adalah misalnya tahun ini beta tanam di satu lokasi. Nah, nanti untuk tahun depan itu harus pindah ke tempat lain. Tidak bisa lagi di tempat itu. Karena jarak jangkauan waktu untuk minimal bisa kembali tanam di lahan yang itu minimal 5 tahun ke atas. Supaya istilah di sana bilang tanah subur. Ya. Tapi kalau misalnya tahun ini di tempat itu, tahun depan di tempat itu juga, itu bagi mereka itu tidak subur. Nah, jadi lahannya memang di Porto itu sudah dari dulu. Tapi sistemnya itu, pengelolaannya itu berpindah-pindah. Dia tidak tetap. Dia setiap tahun pindah, sampai bisa kembali ke tempat yang semula itu minimal 5 tahun ke atas. Iya. Jadi bisa dikatakan untuk di Porto sendiri Bapak Pendeta dimudahkan karena memang sudah sejak awal itu sudah ada. Ya, itu yang tadi kita bilang memang dia sudah sejak awal. Jadi sudah ada kesediaan tanahnya sudah. Iya. Nah, itu di Porto. Bagaimana dengan di Jemaat Hatumuli? Iya. Oke, terima kasih, Kang. Jadi sebenarnya ada sedikit beda antara Hatumuli dengan Porto, karena kalau tadi dengar ngomongnya Bapak Pendeta, Porto itu lahannya sudah tersedia, sudah ada dari lama. Di Hatumuli itu tidak ada lahan. Tantangannya lebih besar. Iya, lebih besar. Karena di situ jemaatnya bukan punya bukan tanah, tetapi pemberian. Sehingga untuk mau mengembangkan GKM ini agak sedikit sulit, sebab tidak ada tanah tetap yang dimiliki oleh anggota jemaat. Tetapi tidak menjadi pesimis. Kehadiran saya masuk di Jemaat Hatumuli itu Desember 2024. Jadi belum 1 tahun. Belum satu tahun. Tetapi saya mencoba karena memang GKM ini sebelum gereja mengumandangkan GKM ini seperti yang tadi Bapak Pendeta katakan, sebenarnya kita sudah melakukannya. Bukan saja pada jemaat yang sekarang kita ditugaskan. Jemaat-jemaat awal seperti yang tadi Pak Roy bilang, kalau saya kan dari klasis Babar, Tepa di Luang Sematang itu juga kita sudah mengembangkan GKM itu dengan pengelolaan madunya, ikan asinnya, kita sudah mengelola dengan sumber daya lahannya yang terbatas. Orale juga di Serang Utara Barat juga hal yang demikian. Jadi GKM ini sebenarnya sudah berjalan, cuma belum terarah saja, terfokus saja sesuai dengan kebutuhan gereja. Tetapi mengawali seperti yang tadi disampaikan, mengawali GKM itu di jemaat-jemaat, saya mengawalinya dengan yang pertama memberikan informasi. Informasi yang terpenting, manfaat GKM ini untuk jemaat itu dulu. Sebab kalau jemaat saya memahami GKM ini, mereka tidak akan tergerak untuk mau melakukannya. Sehingga saya mencoba untuk terus memandangkan informasi pemanfaatan GKM ini untuk jemaat dan jemaat saya karena tidak memiliki lahan tetap. Informasi itu penting. Artinya bagaimana kita dapat memanfaatkan lahan-lahan kintal-kintal rumah yang walaupun kita tidak memiliki lahan yang besar, tapi minimal kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar tempat tinggal kita untuk menjawab kebutuhan keluarga sehari-hari. Itu untuk yang pertama, sehingga dengan pemahaman yang mereka dapati, mereka bisa mengetahui manfaatnya dan mereka bisa mengelola lahan itu. Dan yang kedua, saya akan berupaya untuk mencoba mempengaruhi jemaat supaya turut terlibat di dalam aksi GKM ini secara langsung. Sebab kalau kita tidak memprovokasi jemaat,
untuk turut terlibat, maka pasti apa yang kita sampaikan mubazir. Khotbah-khotbah yang kita sampaikan juga mubazir. Kita harus turun dan terus memprovokasi jemaat dengan menyampaikan GKM itu. Lalu yang ketiga, kalau kita sudah memprovokasi jemaat, maka kita bisa membentuk kelompok. Dan saya setelah memprovokasi itu membentuk kelompok lewat wadah-wadah organisasi itu. Saya mulai bentuk dari pengasuh SMTPI. Kebun-kebun pengasuh SMTPI harus dibuat. Kalaupun kita tidak memiliki tanah, kita masih bisa kerjasama dengan tuan tanah atau yang punya tanah untuk setidaknya kita membangun kerjasama untuk mendapatkan lahan untuk tanaman umur pendek, walaupun panjangnya tidak. Tetapi minimal kita bisa jawab tanaman umur pendek adalah bangsa pasar setiap hari yang kita konsumsi. Itu seperti sayur-sayuran. Nah, setelah kita bisa mempengaruhi itu, kita membentuk kelompok pengasuh, wadah pelayanan laki-laki, angkatan muda, unit-unit, dan itu dibangun saat ini. Sehingga yang tadinya kita tidak tergerak untuk membangun bangsa pasar itu, kita terus tergantung dengan pasar lokal yang ada. Padahal sebenarnya bangsa pasar itu kalau kita bangun dalam kesederhanaan lingkungan keluarga kita dimanfaatkan, kita sudah menjawab kebutuhan keluarga, kebutuhan jemaat, dan mungkin untuk sementara mengawalinya saya seperti itu, mungkin mengawali pertama GKM itu di jemaat. Jadi ada tahapan-tahapannya. Iya, ada tahapan. Dan butuh waktu ya. Ya, proses seperti yang tadi Bapak Pendeta bilang. Untuk mengawal gerakan keluarga menanam, sekalipun misalnya di foto yang tadi kita jelaskan bahwa dia memang sudah dari dulu. Tetapi apapun yang terjadi dalam hal ini tentu sebagai gereja harus tetap melakukan pendekatan supaya dia tetap berproses, supaya dia yang dari dulu itu akan hilang. Ya, tapi itu butuh. Tapi bagaimana dengan gerakan kita sebagai pendeta, sebagai pelayan untuk bisa memotivasi jemaat supaya dia lebih mesti lebih tambah bertumbuh. Nah, jangan sampai pada akhirnya kadang-kadang juga orang dulu melakukan padahal sampai di tengah usaha. Nah, oleh karena itu sebagai langkah-langkah awal kita selalu berproses dengan melakukan pendekatan, lalu memulai juga seperti yang tadi Pak Pendeta Nuci bilang bahwa kata buka bohong. Nah, itu juga sebagai salah satu cara supaya bagaimana jemaat juga termotivasi. Kita jadi contoh ya. Jadi turun langsung ya. Kita juga jadi contoh. Makanya tadi untuk memulainya dan mengenalnya, maka yang tadi Bapak Pendeta bilang, Bapak Pendeta bikin kebun sayur di samping pastori, makanya kita juga harus memulainya dengan bikin kebun kaladi, supaya ketemu ke depan lebih kita bisa tahu dan mengukur prosesnya sampai capaian hasil itu seperti apa. Ini menarik sekali. Tadi Bapak Pendeta Nuh sempat sounding tentang kita butuh figur. Figur, butuh figur. Sebab figur yang bisa untuk mengendalikan seluruh proses perubahan. Bapak Pendeta Uwi dalam ucapannya tadi sudah mengatakan itu. Dan itu yang menjadi inspirasi saya juga, bahwa kita harus jadi motor penggerak muka. Kadang itu sulit. Itu sulit ya? Itu tidak segampang membalik telapak tangan. Tetapi yang kita dapati hari ini seperti yang Bapak Pendeta sampaikan, yang kita rasakan, bahwa benar kita harus melewati kesulitan itu baru bisa mendapatkan hasilnya lebih baik. Betul, Beta setuju dengan hal ini. Bersinggungan dengan kita butuh figur, Beta ingin menitik beratkan dulu pada kesadaran pendetanya. Dalam hal ini KMJ atau mungkin juga pendeta jemaat ya. Apa sebenarnya dasar berpikir yang harus pendeta itu punya? Jangan cuman karena ini program gereja, lalu kemudian kita harus merealisasikan program gereja ini, dalam hal ini GKM, lalu sudah gitu. Tapi kesadaran pribadi sebagai seorang hamba, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pelayan, kesadaran apa yang harus pendeta punya supaya jemaat itu berdaya? Beta mulai dulu dari Bapak, silakan. Ya, dalam kesadaran itu maka sebagai pendeta dan sebagai majelis jemaat, maka juga dengan pendeta jemaat dan majelis jemaat, kita berpikir begini, bahwa pertumbuhan pelayanan gereja yang baik, yang bermanfaat, itu sudah pasti dia akan bertumbuh dari pengembangan ekonomi. Jadi bagaimanapun cara kita untuk mengelola seluruh pengembangan kapasitas pelayanan kita di jemaat dalam berbagai aspek di bidang tertentu apapun, tetapi pada prinsipnya dia harus pada pengembangan ekonomi.
dengan nilai kita bahwa dalam kesadaran untuk mengembangkan sarana prasarana ke depan yang baik, itu kita harus juga siapkan dulu pengembangan umat sebagai dasar untuk menopang seluruh proses pelayanan gereja. Nah, oleh karena itu maka kita tetap termotivasi untuk selalu tetap membuat langkah-langkah seperti yang tadi kita bilang bahwa keluarga-keluarga yang ada di unit sektor harus disiapkan. Untuk gerakan ini harus terus tetap dilakukan sebagai bentuk untuk pengembangan pelayanan gereja, tetapi yang paling penting itu adalah pengembangan keluarga. Sebenarnya pengembangan ekonomi keluarga bukan cuma soal pelayanan, tapi juga ada soal masa depan anak, pendidikan anak, kebutuhan keluarga. Dan semuanya itu jika kalau tidak stabil dan kesadaran itu kalau tidak ada kita sebagai pimpinan, sebagai pelayan gereja, maka perjalanan jemaat ke depan seperti apa? Jadi itu mungkin dia terbentuk dalam kita punya pola pikir untuk bagaimana kita harus sadar itu bahwa umat ini harus dibangun, jemaat ini harus diberi kesadaran supaya mereka selalu tetap punya gerakan untuk mengembangkan ekonomi keluarga sebagai bagian dari pengembangan utama untuk meningkatkan pelayanan gereja di jemaat. Mungkin itu. Jadi harus stabil. Harus stabil. Semua harus terintegrasi dan harus terfokus pada semua aspek-aspek yang ada di jemaat, lebih khusus pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi. Baik, kalau tadi Bapak Oi bilang stabil, ya, dia harus bertumpu pada pengembangan ekonomi. Bagaimana dengan Bapak Pendeta No? Iya, kalau untuk beta sendiri, yang beta akan lihat adalah fokusnya kan jemaat. Fokusnya kepada jemaat, dan karena itu gereja hadir di tengah-tengah masyarakat, jemaat itu untuk memberikan dampak perubahan itu. Karena itu sebagai pendeta kita akan mengembangkannya dengan pola untuk bagaimana kita menjawab dengan dasar teologi. Sebab dengan dasar teologi itulah kita akan berangkat untuk membangun pemahaman umat. Misalnya teologi penciptaan, bagaimana memanfaatkan lahan itu sebagai ciptaan Tuhan yang harus dikelola, dijaga, dan didayagunakan. Kan kalau ketong sudah meletakkan dasar pemahaman teologi itu kepada umat, dan lahan-lahan itu sudah dimaknai sebagai pemberian anugerah Tuhan yang perlu untuk kita jaga dan kita pelihara dan kita mengisinya dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan yang kedua adalah peran dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Tanggung jawabnya adalah sebagai manusia adalah kita sebagai mandataris Allah yang bertanggung jawab mengelola sumber daya alam itu yang ada, yang dimana kita ada dan hidup di situ untuk ketong kelola bersama dengan umat, sehingga peran tanggung jawab kita sebagai manusia yang berakal itu menggunakan alam ini dengan sebaiknya dan bermanfaat. Yang ketiga kan kita melihat bahwa peran gereja, peran gereja yang dilihat di situ untuk bisa menjawab kebutuhan umat di situ. Sebab gereja hadir itu bukan saja sebagai persekutuan, tapi sebuah komunitas. Komunitas yang bisa menggerakkan komunitas itu bergerak maju melangkah bersama, memanfaatkan sumber daya potensi alam seperti yang tadi Pak Oi katakan, melibatkan semua potensi yang ada sehingga bergerak bisa maju bersama. Dan itu dasar awal untuk atau maju bahwa kita harus melihat umat sebagai fokus untuk pengembangan umat itu dulu, gitu, dengan membangun pemahaman teologis itu juga. Ya. Beta jadi tergelitik sebab tadi Bapak Pendeta No sempat bilang bahwa menjawab dasar teologi itu sendiri. Itu berarti secara tidak langsung kita bisa bilang untuk semua rekan-rekan pelayan, dalam hal ini pendeta, bahwa apa yang ketong sampaikan di mimbar itu harus diimplementasikan. Ya, betul. Dalam keadaan, dalam kehidupan umat ya. Gitu. Ya, dalam pola pikir itu. Iya. Ya, seperti yang tadi bagian awal itu saya bilang misalnya di Porto. Di Porto itu kan sudah dari dulu kan. Ya. Warisan. Cara dia punya nuansanya itu sudah dari dulu, itu berarti kita termaknai dalam konsep alam ciptaan. Tuhan suka siapa? Ya. Dalam kesadaran itu, maka bagaimana tanggung jawab kita untuk menjaga merawat dan mengelola dari apa yang telah Tuhan kasih. Nah, sehingga dia termotivasi dengan pikiran yang juga tadi disampaikan oleh Pak No terkait juga dalam hubungan pengembangan ekonomi umat di Porto, maka
kita harus tetap memberi sebuah motivasi supaya dong tetap semangat dan selalu tetap punya tujuan dengan sikap dari perspektif iman dan juga kekuatan sebagai manusia untuk selalu tetap bekerja. Karena orang yang hidup, orang yang sukses dia tetap harus bekerja. Orang yang selalu punya masa depan yang baik itu juga tetap harus bekerja. Dan semua yang kita kerjakan terkait dengan pengembangan ekonomi misalnya, itu semua dari pemberian Tuhan. Tuhan suka sih, dari Tuhan harus kerja. Tuhan siapkan, Tuhan harus manfaatkan. Tuhan sediakan, dan Tuhan harus kelola. Supaya apa yang menjadi harapan kita ke depan untuk keluarga, untuk jemaat, atau juga seperti yang lain, itu bisa capai. Jadi memang itu apa yang tadi Pak Nur bilang, dalam kesadaran itu kita sudah harus punya ada di dalam hati. Ya, terus yang bisa cuma datang, duduk, nganga, lah cuma tinggal bilang saja. Bersabda lah bahasa. Ini orang pada akhirnya kan kita harus punya konsep orang berdoa bekerja, tapi juga harus bekerja. Kesadaran itu yang harus dimiliki oleh pelayan dan siapa yang melakukannya ya bertangkap sedikit pengalaman dari Bapak Pendeta ini kan kalau kita hadir hari ini, kalau Bapak Pendeta OI atau Majelis Jemaat Porto ini kan bukan soal lagi mempersiapkan sebenarnya, sebab beliau sudah selangkah maju, sudah pemasaran, sudah berhasil. Dan itu perlu mendapat apresiasi sebenarnya. Beta termotivasi bahwa kalau misalnya KMJ Porto bisa lalu sudah sampai pada tingkat pemasaran dan direncanakan untuk melakukan sebuah komitmen yang besar adalah pasar raya. Sebenarnya itu harus menjadi motivasi atau bahwa ketemu sih sampai ke tingkat itu. Sebab kalau ketemu saya mewujud nyatakan itu berarti ketemu hanya sebatas informan saja, tapi bukan pelaku. Tapi Bapak Pendeta sudah jadi pelaku utama. Kita bangga terhadap beliau, luar biasa sebenarnya. Ini mesti menjadi motivasi buat teman-teman pendeta, sebab ada banyak lahan-lahan pastori yang kosong. Banyak lahan-lahan pastori yang kosong, bukan berarti bahwa semuanya kosong. Ada juga yang terisi. Tetapi yang kita mau lihat juga bagaimana teman-teman juga dapat memanfaatkan lahan-lahan pastori itu sebagai pekarangan yang kecil itu diisi, supaya dari situ bisa membangun image warga jemaatnya bahwa indah kalau ketemu menata ketemu punya depan rumah dengan tanaman-tanaman sayur-sayur membantu meringankan gitu. Jadi terasa apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Roy ini sebuah gerakan yang harus ketemu maju melangkah bersama mewujudkan yang tadi pemahaman teologi tentang alam sebagai ciptaan yang harus dimanfaatkan. Jadi bisa dibilang sebagai seorang pendeta gitu ya, yang memang dikasih kesempatan dan kepercayaan oleh Tuhan untuk ada di jemaat, yang bisa omon-omon saja. Harus jadi pelaku pemberdaya supaya umat kita juga jadi berdaya begitu. Nah, Bapak-bapak menarik sekali, pemberdayaan ini kan dia bertujuan untuk menolong perekonomian umat ya. Tentu harus bersifat berkelanjutan. Jadi dia tidak bisa hanya stuck sampai di satu orang atau satu pendeta lalu kemudian selesai begitu, atau cuma sampai di satu bagian saja lalu selesai begitu ya. Nah, boleh tolongkah berbagi dengan kita begitu pengalaman, kita bicara soal strategi kali ini. Bagaimana strategi yang digunakan untuk GKM ini tidak hanya sekali, tapi dia bisa dilakukan berkali-kali. Bagaimana mempertahankan semangat untuk tidak hanya iko rame. Artinya mungkin karena di Porto dia berhasil begitu ya, ketemu juga mesti gitu. Tapi semangat itu bukan semangat dari hati, cuma iko rame saja. Nah, bagaimana supaya mempertahankan itu? Dalam kesadaran tadi yang sempat kita diskusikan bersama, maka semenjak 2019 setelah ada di Porto, kita mencoba untuk mengenal lebih dalam bagaimana proses pengembangan khusus skala ini yang terkenal ini, pengelolaannya ke depan yang bermanfaat bagi keluarga tapi juga bagi gereja, tetapi juga mungkin untuk banyak orang. Ternyata dia Pano dulu di Porto itu mulai awal kan setelah misalnya setelah tanam dan punya hasil,
itu dulu pakai, dong bilang timbil, biasa bikin di daun kelapa. Bodoh taruh kaladi di situ. Itu orang tua dulu tuh. Kasih biasa bikin di kambuti. Kambuti. Iya. Nah itu dulu masih pakai itu. Iya. Yang karena dalam cara transportasi yang memadai dan tidak ada, biasa dulu dong jual di Saparua. Jadi di Saparua dalam zaman dulu itu 1980 90 itu masih pakai ini, ada juga kambuti. Dulu harga masih cuma 25.000. Artinya ini kita mencoba untuk mengikuti dia punya perkembangan sampai sekarang ini. Jadi setelah perkembangan yang pada akhirnya tradisi itu dia hilang, dong sudah mulai pakai karung. Jadi kaladi itu dong taruh di karung. Tetapi dia punya juga proses pengembangan yang mengeluarkan tenaga, pengorbanan, dana yang begitu besar, tapi nilainya jual di pemasarannya juga masih dengan harga yang ringan. Nah, itu yang membuat saya gelisah. Bahwa kok kenapa dengan pekerjaan yang begini berat? Karena di sana kan belum bongkar lahan di Porto dia biasa bilang kontrak. Kontrak itu bukan di Porto itu bukan macam-macam sewa orang. Jadi kontrak itu dong kerja bersama. Jadi ada kerja bersama, pasti siap makannya, transportasinya, pikul dulu yang sekarang cuma tinggal ada di foto. Sehingga di dalam kegelisahan itu maka kita mulai bilang, ini cara kelola begini, kira-kira pendapatan hasilnya berapa? Itu yang membuat kita gelisah. Sebab jikalau dibandingkan dengan yang sekarang ini, kalau ada di pemasaran misalnya di Ambon 5 buah hasil itu 50.000. Sementara kalau jual cuma 1 karung 100.000. Sementara di dalam karung hasilnya itu bisa sampai 30-50. Pertanyaan kritisnya adalah dari pengorbanan selama 1 tahun, kan minimal panen itu 6 bulan sampai 7. Dengan pengorbanan seperti itu, berapa hasilnya yang didapat? Makanya dalam konsep ini saya gelisah. Dan mulai dari 2019 itu saya mencoba awal dengan memberi pemahaman terkait dengan, karena dulu orang masih istilah di gereja perpuluhan. Jadi jual, dong kasih hasilnya di bawah. Nah, tetapi saya coba lagi kemudian menggunakan pengembangan gereja sebagai unit usaha dengan pemberian ulu hasil. Jadi ulu hasil. Jadi biasa ulu hasil itu keluarga kasih, satu keluarga ada yang 1 karung, tapi ada juga yang 2 karung. Dan ulu hasil itu kita kelola. Nah, ketika gereja Majelis Jemaat melakukan gerakan memasarkan, ketika dibanding dengan Saparua dari dulu dengan Saparua, maka di harga sekarang, maka ternyata kita bisa dapat menemukan capaian hasil harga yang lebih daripada yang dulu awal orang Porto jual. Misalnya sekarang di Ambon bisa 200, bisa 300. Padahal dulu itu cuma 50, 90, 100. Jadi dari 2019 sampai 2025 hari ini kata sudah main pada angka itu. Lalu yang kedua, dia sangat bermanfaat bahwa dalam proses pengembangan gereja, kalau kita bisa melakukannya dengan baik, maka saya kira dengan swadaya sendiri dari jemaat kita bisa bikin apa saja. Misalnya dari ulu hasil itu, kami di Porto bikin gereja. Itu pencapaiannya. Itu capaian dari hasil ulu hasil. Dari ulu hasil kaladi per kakak 2 kali. Tetapi nilai paling positifnya adalah bahwa dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada di jemaat, ketemu di Porto bisa bikin infrastruktur sendiri. Salah satunya gereja kita kemarin. Itu kita bikin cuma 1 tahun. Dan sebagian besar 70% itu uangnya dari uang kaladi. Dan juga selain sumber daya, kalau dari swadaya jemaat bekerja. Tapi untuk supaya bisa dapat dana dan yang lain, kita cuma peroleh dari kaladi. Nah, dan itu yang beda. Sehingga kita dalam perspektif pengembangan sampai hari ini, kita sih bisa bikin yang ikut-ikuran. Saya sempat sengaja dengan teman saya, karena ketemu juga satu angkatan. Hasil ya. Kan
Makanya saya bilang Kak Mario waktu kebetulan Pak Mario, Pak Anes, teman-teman di media itu bilang datang dulu besok mau podcast. Kebetulan sambil cakap saya bilang juga mungkin bersikap kritis. Sengaja tapi bersikap kritis. Saya bilang kalau cuma kerja hanya untuk ikuran, stop. Capek. Itu pengorbanan yang sia-sia. Makanya kita harus punya fokus bekerja dengan bisa memberikan hasil yang bermanfaat bagi keluarga, tapi juga bagi gereja. Makanya salah satunya adalah yang selain pastori, tetapi sebagai bukti dari pengelolaan ekonomi umat dari Kaladi, kemarin kita di Porto gereja itu salah satu bukti bahwa kita bisa bikin gereja dari uang Kaladi. Dan itu 1 tahun saja. Sehingga semua proses pengembangan pelayanan di jemaat terkhusus di Porto dengan 1 kakak 2 karo, ya, katong sudah bisa menjawab semua kebutuhan pelayanan gereja, baik harta milik gerejanya, baik programnya, bahkan sampai ke infrastruktur. Lalu kemudian dalam pengembangan supaya gerakan ini selalu tetap memberi motivasi kepada umat. Makanya sebagai pendeta yang ditugaskan di Porto, saya punya motivasi. Target dari pengelolaan ini ketika lihat hasilnya banyak. Jadi yang tadi kita bilang, yang kalau bisa kita bisa bikin gereja. Tetapi ada hal yang paling menarik, yaitu bagaimana sebagai tanda ungkapan syukur atas berkat Tuhan bagi jemaat dan negeri Porto dengan Kaladi. Makanya tahun 2024 tanggal 29 November katong jemaat GBM Porto bikin panen raya Kaladi. Panen raya Kaladi. Panen raya Kaladi. Cemokno yang dilayani langsung oleh Ketua Sintes. Dan itu bagian dari kebanggaan jemaat Porto ya. Karena baru pertama kali. Baru pertama kali. Jadi yang dari dulu kala. Panen raya Kaladi baru luar biasa. 2024 ya. Baru tahun 2024. Iya. Jemaat juga merasa bingung, ini bagaimana, itu bagaimana. Tetapi sebagai bagian dari bahwa kita punya target dan motivasi dan capaian yang baik, maka kita berpikir sampai pada tujuan dan motivasi tertentu, kita harus bikin panen raya. Kenapa panen raya? Karena hasilnya banyak. Kemarin kita sudah data saja. Ya, kemarin kita sudah data. Ya, misalnya 528 kakak. Satu sektor 10 sampai 15 kakak saja satu sektor. 10 sektor 20 unit. Ya, kalau 10 sektor 10 sampai 15 kakak. Ya, ada keluarga yang punya hasil kabung tuh 20 karo. Ada 40 karo. Bahkan ada juga yang 100 karo. Yang ketika coba kita data dari data yang kemarin sudah kita buat dari hasil panen Kaladi, itu bisa capai 4.332 karo. Untuk semua. Kalau kali dengan 250.000 saja sudah 1 miliar. Makanya kami kelola di Porto, kalau 1 karo 250.000, ya, Ampros kakak bisa 200 juta. Ya. Dan dari pengembangan itu, apa saja, tanpa kita harus bergantung ke orang lain. Tanpa kita harus bersandar pada jalan istilah minta-minta. Ya, setuju. Yang tadi secara teologis, katong diskusi tadi bilang bahwa Tuhan suka sih. Oleh karena itu, bagaimana caranya untuk kita mendapatkan uang untuk bisa pengembangan pelayanan gereja yang baik, tapi juga bermanfaat bagi keluarga. Yaitu gerakan keluarga menang. Ya. Dan dari pemaparan Bapak Pendeta Oi bisa dibilang bahwa strategi yang Bapak Pendeta punya adalah pertama kegelisahan dulu dari dalam hati ya, bahwa ada yang tidak beres ini, ada yang harus diperbaiki. Iya. Lalu kemudian harus punya kejelian untuk lihat pasar ya, supaya tidak sia-sia juga nih usahanya. Lalu setelah itu harus punya capaian target supaya bekerja sesuai dengan target. Jadi umat juga punya motivasi, dan capaian target itu ketika tercapai umat jadi senang, wah kita punya hasil ada, dan katong harus terus melakukan itu supaya akan ada terus begitu. Ya, makanya tadi yang kita bilang bahwa kegelisahan kita pertama karena kan sudah dulu. Iya. Tetapi dia tidak ada pengembangannya ke depan. Dan yang kedua, dengan pengalaman cerita tadi bahwa
kok kerja dengan banyak begini, pengorbanan banyak begini, hasilnya cuma dijual dengan harga begini. Itu yang membuat kita gelisah. Akhirnya kita bikin kebun sendiri, lalu kita coba sendiri. Dan ketika dilakukan oleh Majelis Jemaat sampai panen raya kemarin, memang bagi kami lewat kesempatan ini, tantangan kita oleh gereja dalam hal melakukan gerakan keluarga kemenangan, yang paling punya tantangan besar sekarang itu adalah soal pasar. Sulit untuk kita masuk pasar karena memang kita tidak punya jaringan ekonomi dalam proses pengelolaan dan pemasarannya di pasar. Tetapi kita mengambil langkah-langkah di dalam melakukan pendekatan dengan orang Porto, Ambon, Masuki, Seram, tetapi juga dengan jemaat-jemaat yang ada di kota. Jadi biasa kita melakukan pendekatan itu, sehingga untuk menjawab kegelisahan tadi, ketika kita keluar dan melakukannya, menerobusinya untuk bisa melakukan pemasaran, misalnya ke jemaat-jemaat, kita bisa bilang rekan-rekan pelayan, misalnya ada kemarin di Pasu, di Galala, Pak Pendeta Bejo di Bukit Doa, atau cuma kasih surat, dong baca panen raya kalau di Porto, ada jual hasil 1 karung 250, lalu cuma tinggal koordinasi, jemaat ini ada yang minta sampai 30 karung, ada yang minta sampai 50 karung. Yang itu proses pemasaran yang sekarang kita lakukan. Tetapi menjawab kegelisahan saya dengan apa yang kita lakukan sampai pada hasil panen raya kemarin, maka yang sekarang dulu yang 90, 100 ribu, sekarang ini sudah jadi 200 ribu. Memang banyak di Oktober, November, ada yang cuma sekarang tetap mentok 150, 170 ribu. Saya bilang tidak boleh turun, karena harus bisa menjawab pengorbanan yang selama ini keluarga lakukan. Makanya Mbak, jangan malah sampai bulan-bulan, sudah bulan Januari, Februari, Maret pun juga bisa 1 karung 3. Akhirnya dengan termotivasinya umat lewat gerakan gereja, majelis pelayan, maka sekarang orang berkebun bikin kebun. Maka sekarang peningkatan etos kerja jemaat di Porto sudah semakin besar. Karena apa? Memiliki hasil yang baik. Itu yang baik sekali. Sampai pada masuk pada strategi pemasaran, pendekatan berjemaat, pendekatan kekeluargaan, gitu ya. Dan itu baik sekali. Mungkin karena sekarang kan teknologi semakin canggih ya, masih bisa juga kita pakai pendekatan sosial media dan lain sebagainya ya. Itu saran saja. Siapa tahu bisa digunakan. Memang ada bahan mentah. Tapi juga untuk di Porto kita juga lakukan pengembangan UKM. Jadi ada kelompok usaha dari Kaladi dengan membuat keripik Kaladi. Tapi pemasarannya yang kemarin di Makrelpet dia jalan berapa? Pada akhirnya kita juga harus lakukan dengan menggunakan media sosial. Salah satunya Facebook. Salah satunya Facebook. Tapi juga karena ada usaha-usaha itu saya sudah kita lakukan, makanya ada pemasaran-pemasaran yang dia bisa terjadi secara kontak personal. Itu baik sekali dan itu bisa jadi contoh buat teman-teman atau rekan-rekan pendeta yang lain di jemaat-jemaat yang lain. Itu dari Porto. Bagaimana dengan Bapak No? Strategi seperti apa yang dilakukan sampai pada proses pemasaran? Kalau berbicara sampai strategi untuk pemasaran, memang dalam hal ini tadi kita dengar pendeta Porto mungkin sudah sampai tingkat pemasaran. Seperti yang tadi Bapak Pendeta bilang, kalau cuma sebatas makan saja kan lelah sampai pemasaran. Kalau di Hatumuli khususnya untuk saya, karena memang yang tadi Bapak Pendeta sampaikan itu memang hasil lokal yang ditanam di tanah lokal. Tapi kalau yang saya kembangkan adalah hasil impor yang ditanam di tanah lokal, yang memang butuh proses, yaitu seperti apel. Ada apel futsal India, apel Fiji, ada anggur dengan 2 varian, Isabel dengan Delin, ada juga stroberi, yang memang saya berfokus untuk tanaman-tanaman impor yang saat ini dalam proses pengembangan. Dan sejauh ini berhasil. Untuk anggur dan apel memang sudah berhasil. Untuk anggur di jemaat yang baru saja pindah dari Orale sudah mengeluarkan hasil dan dinikmati. Dan proses untuk anakannya memang sudah juga dipromosikan, dibagikan ke
beberapa kalangan yang sudah diteruskan. Dan karena itu untuk tanaman impor itu membutuhkan salah satu proses pendekatan untuk mengenal tanamannya dan media tanamnya, sehingga ketika ketong belum sampai ke tingkat pemasaran yang lebih luas, tetapi untuk lokalnya kita sudah itu. Jadi kalau untuk pemasarannya kami menggunakan strategi adalah satu media Facebook, yang kedua saya melakukan pendekatan ala gereja, yaitu kononia. Lewat kononia itu kita lalu memasarkan hasil kita. Karena lewat kononia itu salah satu media untuk bisa menyalurkan hasil tanaman yang kita punya, kita produksi. Yang kedua, secara tradisional lewat relasi teman-teman yang kita bangun, komunikasi dalam keseharian yang ada di sekitar jemaat, yang ada di luar misalnya Masoe dan Ambon. Kita lewat pendekatan-pendekatan tradisional, keluarga, saudara, sahabat, lalu kita memasarkan sehingga dia yang tak putus. Nah, yang saat ini lagi dikembangkan di Jemaat GPM Tumuli itu adalah melon. Iya, sekarang sudah hampir 2 minggu dan dia sudah mulai tinggi melon. Saya mencoba untuk mengembangkan melon karena tadi yang buah-buah impor yang lainnya sudah. Artinya saya cuma sampai pada tingkat bagaimana mengetahui bahwa apakah tanaman impor itu bisa tumbuh di tanah Seram ini atau di tanah Maluku ini. Dan itu berhasil. Anggurnya berhasil, apelnya berhasil, stroberinya berhasil. Yang sekarang saya ingin juga adalah melon. Memang kalau di Jawa ada, tapi apakah kita di Maluku secara eksklusif itu terbatas. Tidak semua orang bisa tanam itu, dan saya sudah mengecek banyak orang yang mencoba tanam mati, gagal. Nah, dan karena itu untuk seluruh proses ke depan itu adalah saya ingin menjadikan tanaman-tanaman ini sebagai salah satu komoditi unggulan yang juga ada, tidak terbatas, baik di Seram dan di Maluku pada umumnya. Itu yang sekarang saya kembangkan. Jadi kalau Bapak Pendeta dari Porto tadi kembangkan keladi, dan saya ingin untuk mengembangkan yang impor, buah-buah. Iya, buah-buah. Iya. Karena kalau soal sayurnya kan kita sudah lewati seperti yang tadi Bapak Pendeta bilang, kita sudah bikin di kital-kital pastori dan lain sebagainya. Tapi secara yang lebih fantastik itu adalah buah-buah yang memang jarang kita jumpai, dan kita sementara kembangkan dia untuk hari ini. Berarti untuk sampai pada proses pemasaran belum sampai ke tingkat pemasaran. Kita masih dalam proses pengenalan tanaman dan perkembangan pertumbuhannya sementara diikuti. Tapi adakah upaya-upaya misalnya pendekatan dengan pemerintah begitu ya untuk proses pemasaran? Apakah ada strategi ke sana? Ada. Kalau memang untuk tanaman yang ini belum. Karena ini kan kita masih baru proses penanaman dan proses pertumbuhan. Kalau untuk yang tadi seperti Bapak Oi kan sudah tingkat pemasaran, beta rasa itu sudah sangat cukup. Kalau untuk pengalaman saya ya pernah sudah untuk jemaat-jemaat sebelumnya, seperti Madu waktu di jemaat di Luang Sermatang itu kita melakukan koordinasi dengan dinas kehutanan, dan Madu itu dia bisa lolos masuk dan bisa tembus untuk beberapa teman rekan sampai ke Makassar. Itu karena koordinasi dengan pemerintah, gitu. Relasi, berhasil. Kalau kita jalan jual sendiri seperti yang tadi Bapak Oi katakan, kadang ketong terbentur karena sengaja pasar, kenalan aksesnya sih ada. Jadi terpaksa ketong harus menggunakan cara tradisional atau pendekatan teman, sahabat, keluarga, dan media yang ketong bisa digunakan. Dan pendekatan gereja adalah kononia. Itu sarana yang paling. Memang ini ketong butuh. Iya. Ketong butuh topangan dari gereja, IPH, IPH Sinode, yang juga bisa membangun hubungan kerjasama dengan misalnya pemerintah. Iya. Sebab kadang pengembangan ekonomi yang ada di jemaat itu juga sulit. Dia tersalur karena ada susahnya misalnya transportasi atau juga tidak ada pengupasan. Nah sekarang kalau kita ikuti pengembangan pemerintah, misalnya Pak Presiden terkait dengan pengembangan sumber pangan, udah apa juga kalau kita punya sumber pangan yang banyak, tapi sulit dalam pemasaran. Ya memang kemarin kita juga ada punya pikiran dari jemaat Porto. Ya kalau memang Tuhan saya bisa menawarkan, kita punya hasil ini juga kepada pemerintah.
Misalnya di Maluku, di Jawa orang bisa bagi padi. Iya. Kalau misalnya di Porto, bisa keladi. Kaladi yang hasil banyak. Kalau pemerintah bisa juga beli dari masyarakat dan membagi hasil itu untuk juga justru keladi itu kan saya kira itu bermanfaat. Dari sisi kesehatan keladi lebih penting, lebih sekarang lebih lebih sehat. Orang suka pesan Pak Pendeta keladi dulu. Karena kadang orang yang gula, gula makan. Itu lebih penting. Jadi memang untuk kebutuhan itu sebenarnya kok bicara malah tadi hebat. Ya, Pak Pendeta Nuti bisa kembangkan sebuah tanaman yang ada di Maluku tapi bisa bertumbuh di atas tanah. Ya, sama di Porto. Misalnya, mungkin yang paling dominan itu keladi. Tapi juga ada juga pengembangan unit usaha keluarga yang bisa membangun rumah, bisa menyekolahkan anak, itu juga ada cili. Ada juga tomat dan yang lain. Nah, cuma memang di Porto dia terfokus pada keladi yang sangat tren gitu. Nah, jadi memang dalam konsep seperti ini malah lewat kesempatan ini kami juga mungkin butuh seruan supaya ada perhatian, bukan cuma gerakan ini, mungkin juga ada seruan dan seruan itu juga dia bisa terjawab oleh pemerintah. Kalau kita tertarik dengan Porto dengan sistem tanam tumpang sari. Karena bukan saja keladi, tetapi ada cili, tomat, tumpang sarinya jalan. Jadi ada tanaman yang membantu tanaman yang lain tumpang sari, dan itu sangat bagus sekali. Sebab tidak cuma panen keladi, tapi sekaligus ada cili dan tomat. Tumpang sarinya luar biasa. Jadi hebatnya Porto itu. Iya. Satu kebun menghasilkan beberapa kebun. Iya. Jadi biasa tradisi yang bangga di Porto itu keladi. Setelah proses penanaman keladi, dulu biasa yang dibilang bayam Porto. Bayam Porto. Itu tidak pakai pupuk. Dan itu sudah dari dulu. Dia tidak sama dengan bayam-bayam yang ada. Nah, jadi biasa orang Porto biasa tanam keladi langsung ambur bayam. Tumpang sarinya jalan. Jadi ambur bayam tanam cili. Malah hebatnya penyertaan Tuhan di Porto, di semua kebun, papaya tidak tanam, tumbuh sendiri. Jadi memang dia menghasilkan banyak tanam sari itu, dia menghasilkan banyak hasil. Ujian, bawa lekano. Bayam Porto itu juga bisa, satu orang bisa dapat 10 sampai 15 juta. Tergantung besarnya lah. Kecil lahan dapatnya sedang, kalau besarnya lahan juga dapatnya besar. Dari cili juga ada satu keluarga di Porto bangun rumah dari harga cili. Lalu ditambah juga dengan keladi. Jadi tumpang sari itu juga yang berlangsung saat ini di Hatumuli. Jadi melon, kita buat melon, tapi di bawahnya itu kami juga menanam jagung, cili, tomat, ketimun, dan Walter. Itu tumpang sarinya jalan dalam satu area. Itu tumpang sari. Jadi tanaman-tanaman yang berlindung di bawah tanaman-tanaman yang orang bilang maraya. Gitu. Sehingga yang tadi seperti Waporika, supaya satu kali kita jalan panen itu semuanya ikut dihasilkan. Jadi kita mau umur yang pendek ada, umur panjang ada. Jadi tidak makan cuma satu tanaman gitu. Jadi kacang panjang itu semua terjadi. Jadi tumpang sari terjadi kacang panjang, Walter terjadi di ketimun, dan cili dan tomat. Berkelanjutan seperti itu. Baik sekali. Dari pemaparan Bapak-Bapak memang terlihat bahwa sumber daya alam ini, proses memberdayakan sumber daya alam sebenarnya beragam, tergantung bagaimana kitanya. Nah, bicara soal GKM itu kan bukan hanya bagaimana kita memberdayakan alam, bagaimana kita menanam, melaut, memasarkan, tapi memberdayakan manusianya juga. Nah, dari keberhasilan Bapak-Bapak di jemaat, adakah umat yang memang diberdayakan sampai pada proses pemasaran? Jadi tadi kan kita ngomong soal penanaman ini, tanahnya berhasil ini, tumpang sari dan lain sebagainya. Tapi untuk manusianya sendiri, umatnya sendiri, proses pemberdayanya bagaimana? Seperti yang tadi Beta jelaskan, mungkin di Porto ketika pengembangan ekonomi yang telah dilakukan oleh pendekatan oleh gereja, pembinaan. Ya, salah satunya itu kita harus lakukan pembinaan supaya
tidak ada pengangguran. Ya, dia tidak ada pengangguran. Apa yang sudah menjadi tradisi budaya di Porto harus betul-betul menjadi motivasi bagi generasi. Jadi orang dulu sampai ke generasi ini, salah satu yang harus kita lakukan paling besar itu adalah pembinaan. Sehingga sekarang, apalagi setelah kita panen raya, maka sekarang semua orang mau. Nah, yang tadi upaya-upaya pemasaran itu yang kita lakukan itu sebagai gereja untuk menjual ulu hasil kan. Tapi di dalam pemberdayaan masyarakat, mereka sendiri juga sudah punya jalur pemasaran. Makanya kalau di Galala bilang papalele ikan, maka di Porto juga terkenal dengan papalele kaladi. Ya. Disebut papalele kaladi. Nah, dulu orang Porto sendiri. Ada juga dari Hulani. Dia bilang Bali dari Porto, don jual ke Belau, don jual ke Ambon. Nah, sekarang malah hasil belum panen, sudah permintaannya sudah dilakukan permintaan. Iya. Nah, tadi Bapak Pendeta sempat bilang bahwa akan melakukan pembinaan. Aksi nyata pembinaannya apa? Apakah mendatangkan orang untuk kasih pelatihan terkait dengan misalnya marketing, atau mungkin pembinaan seperti apa? Apakah hanya sosialisasi saja atau bagaimana? Kalau di Porto seperti awal tadi kita jelaskan bahwa Kaladi ini pengembangan ekonomi umat di Porto itu dia sudah dari dulu. Iya. Jadi yang saya lakukan proses pembinaan maksud tadi yaitu adalah pengembangan pembinaan umat spiritual, spirit. Oh, jadi lebih ke jadi dia lebih kepada umat. Spiritualitas umat. Tapi untuk keterampilan mereka dalam memasarkan tidak hanya karena pendekatan saudara begitu. Keterampilan mereka untuk bisa punya cara mereka untuk berhitung dan lain sebagainya terkait dengan pendapatan dan lain sebagainya. Apakah itu juga bagian dari proses sumber daya meningkatkan sumber daya manusianya? Memang kita lakukan koordinasi dengan pemerintahan misalnya penyuluhan. Ya, maksud saya. Ada juga penyuluhan yang lain. Tetapi untuk proses pengembangan sampai pada pencapaian hasil itu kita sendiri yang lakukan sebagai gereja. Ya, supaya bikin dia punya pemetaan, supaya mereka mengerti. Sehingga apa yang mereka lakukan harus betul punya capaian, hasil sampai pada pemasaran. Jadi pembinaan yang dilakukan oleh gereja selain di kebaktian, ada juga pada saat pastoral, itu kita selalu tetap mengajak. Jadi sekarang misalnya dulu salah satu contoh misalnya ada orang yang cuma ojek, tapi ketika dengan proses pengembangan seperti begini, ya 1 tahun kalau dia ojek, dia juga sudah bisa. Nah, sampai ke pemasaran makanya papalele banyak. Jadi yang untuk pribadi-pribadi tinggal mereka juga punya jalur tersendiri. Pada prinsipnya bahwa etos kerjanya meningkat sehingga setiap tahun semua hasil itu bisa bermanfaat bagi keluarga, bagi juga bagi anak. Jadi sumber daya manusianya disadarkan dengan pembinaan, tapi pendekatannya spiritual. Ya. Itu di Porto. Bagaimana dengan Bapak Noh? Iya, kalau untuk di Hatumuli memang karena baru. Saya baru saja mengembangkan yang tadi sudah disampaikan. Untuk sayur-sayuran kita sudah jalan, dan buah-buahan yang sementara dikembangkan. Untuk tingkat pemasarannya kita belum sampai mendapati yang besar, tapi untuk sayur sudah. Artinya dari gereja seperti yang tadi Bapak Pendeta sampaikan, saya membantu dengan lewat media untuk bagaimana bisa mempromosikan hasil usaha kelompok-kelompok jemaat tadi, dan pembelinya datang langsung di lokasi dan berproses langsung dengan penjual. Berarti kalau lewat media itu bukan Bapak Pendeta yang turun langsung memasarkan di media, tapi umat yang memasarkan. Jadi medianya dipakai untuk promosikan untuk jangkauan-jangkauan yang memang dekat. Lalu dari gereja sendiri, Bapak Pendeta sendiri yang langsung jalan bagi jual, langsung bawa ke tempat rumah yang jauh yang memang jangkauannya butuh transportasi. Ada yang pakai minyak dari harga penjualan itu lagi. Jadi kerelaan untuk membantu pemasaran sehingga sekaligus memperkenalkan hasil usaha mereka gitu. Oke, jadi untuk dalam proses pengembangan ini baru Bapak Pendeta, untuk pemasaran baru Bapak Pendeta. Umatnya belum
belum digerakkan untuk belum pemasaran. untuk digerakkan sampai pemasaran. Mereka masih menunggu di tempat, jadi pembelinya yang datang. Oh gitu. Tapi apakah ada upaya-upaya untuk mereka bisa sampai yang pada tahap sudah sampai di tahap pasar, memang belum sampai bisa menjawab bangsa pasar belum. Tapi kita punya upaya, Tuhan izinkan ke depan ini kita bisa menjawab kebutuhan bangsa pasar di Klasis Seram Barat Biru. Itu harapan kami ke depan, supaya kalau boleh konsentrasi kita akan ke sayur, untuk umat ke sayur, sambil kita berproses dengan buah-buahan yang tadi sudah disampaikan. Kalau di Lease itu kan terkenal dengan hari pasar. Hari pasar ya, ya. Hari biasa pasar. Rabu Sabtu. Sabtu ya. Nah, kesadaran umat sendiri di dalam proses pemasaran. Itu udah langsung Makanya kadang di Porto kita tidak bisa ibadah juga hari Jumat. Karena itu hari hari pasarnya pasar. hari Sabtu. Makanya hari Jumat itu mereka sudah persiapkan untuk bawa semua hasilnya itu ke pasar. Jadi pemasarannya sudah langsung. Jadi spontan sudah ada. Jadi dia sudah dulu. Malah sekarang tradisi di Klasis Lease di Saparua terkenal dengan istilah biasa bilang sama Soekarno, Soeharto juga tuh hari pasar. Hari pasar. Jadi dia kan sendirinya dong sudah. Dia biasa sampai hampir siang. Mama-mama di kain kabaya sampai hari ini masih tetap bawa hasil jualnya di pasar. Iya. Nah, sing terasa kita punya waktu sudah hampir 1 jam, obrolannya menarik sekali. Ya, beta mau menutup obrolan ini dengan memberikan pertanyaan yang sebenarnya dia bersifat personal saja, begitu. Yang mungkin bapak-bapak pendeta bisa sampaikan untuk teman-teman pelayan, untuk rekan-rekan, bahkan juga mungkin untuk jemaat-jemaat di GPM yang menonton saat ini. Apa sebenarnya harapan bapak-bapak untuk GKM ini ke depan, dan mungkin adakah pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan pelayan sebagai motivasi untuk bisa mengimplementasikan GKM ini sendiri, gitu ya. Bapak Pendeta Oi sudah berhasil sampai pada tingkat pemasaran, Bapak Pendeta No sedang dalam proses pengembangan dengan harapan-harapan bisa memberdayakan umat juga, gitu. Adakah pesan dan harapan? Kita mulai dari Bapak Oi. Yang pertama, saya bersyukur bahwa ketika ada di Jemaat GPM Porto, itu jemaat ketiga, sehingga sangat bersyukur sekali bisa menemukan berbagai macam tantangan pelayanan yang berbeda-beda. Dan ketika ada di Porto, maka perspektif pengembangan pelayanan ke depan, mungkin selain saya dengan Pano, tapi mungkin juga ada teman-teman pendeta yang lain yang sudah lebih dulu dari kita. Sudah lebih dulu dari kita. Ada yang juga sudah melakukan banyak hal yang juga lebih dari kita. Tetapi dalam kesempatan ini saya cuma hanya punya pesan sebagai para pelayan. Pertama, jangan pernah merasa ragu terhadap kasih karunia Tuhan. Sebab dengan kasih karunia Tuhan itu ternyata jikalau kita bisa melakukan dan mengolahnya secara baik, maka semua kebutuhan di jemaat bisa bertumbuh dari diri kita, dari jemaat kita sendiri. Dan yang kedua, belajarlah untuk selalu tetap bisa memotivasikan umat untuk terus bekerja dan tidak memiliki ketergantungan pada orang lain. Sebelum memiliki ketergantungan pada orang lain, maka pada akhirnya hasil capaian pelayanan yang ingin kita peroleh dia tidak bisa kita dapat. Karena ketergantungan memiliki sikap kemalasan, harap gampang. Oleh karena itu saya punya pesan sebagai sesama pelayan di Gereja Protestan Maluku, bahwa apa yang kita temui di jemaat, apa yang kita lakukan harus tetap semangat dan selalu tetap memotivasi supaya umat terus bekerja. Sebab dengan bekerja dari hasil diri kita sendiri, maka kita juga bisa bikin banyak hal yang berguna bagi gereja, tapi juga bagi masyarakat. Kita kira itu bisa kita pesan bersama saja. Dan yang terakhir, mungkin lewat gereja dan kesempatan ini, ya pesan saya juga sebagai pemerintah dan juga bisa melihat semua upaya-upaya kerja dari masyarakat yang ada di Hato Mudi, ada di Porto, tapi juga mungkin ada di negeri-negeri yang lain, supaya semua hasil-hasil pangan, hasil-hasil ekonomi umat itu dia tidak sia-sia, tapi dia memiliki hasil yang bermanfaat bagi keluarga dan mungkin itu.
Pesan yang sangat baik sekali Bapak Boy. Berharap saudara bisa memaknainya ya, lalu kemudian juga bisa menghidupinya untuk para pelayan di jemaat masing-masing. Bapak No silakan. Iya, terima kasih. Saya juga seirama dengan Bapak Pendeta Roy. Kita berdua karena satu angkatan dan jemaat ketiga. Sama. Iya. Kita jemaat ketiga dan bersyukur juga bahwa saat ini ada di jemaat GPM Altumuli Klasis Seram Barat Biru yang memang terfokus sebagai pusat kota kabupaten, dan karena itu butuh pikiran, tenaga ekstra untuk atau bisa menjawab kebutuhan pasar dan juga ekonomi jemaat. Pesan saya adalah kadang kita berpikir bahwa untuk memulai sesuatu itu dia butuh tenaga, pikiran, dan banyak orang tidak mau lelah, banyak orang tidak mau capek. Orang mau konsentrasi, kalau untuk yang namanya kerja fisik orang gimana ya, seng mau lala-lala dan hasilnya lama gitu. Tetapi pesan saya di hari ini bahwa ibarat sebuah perjalanan yang bermil-mil jauhnya akan bisa ditempuh dengan satu langkah awal. Satu langkah awal hari ini kalau kita mau melangkah, maka perjalanannya mil-mil itu akan menjadi dekat. Maka harapan yang kita ingin capai itu akan pasti terwujud. Dan yang kedua, kita bekerja sebagai para pelayan dengan satu harapan adalah belajarlah untuk dilupakan untuk semua kebaikan dan hal yang pernah kita lakukan, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Sebab yang kita kerja adalah untuk kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan tetap memberkati apa yang kita kerjakan. Dan yang ketiga, bahwa tiada hal yang bisa dikerjakan oleh orang-orang yang malas selain dia mau bangun dari tidurnya, apapun bentuknya. Dan kata Tuhan Yesus lewat kebenaran firman Tuhan, kalau seng bekerja jangan makan. Mungkin sekian. Ditutup ya, sebagai seorang pendeta ditutup dengan firman Tuhan ya, bahwa kalau tidak mau bekerja jangan makan. Itu artinya memang harus bekerja. Hidup itu memang harus bekerja. Amin. Luar biasa sekali. Baik, saudara, setiap kita diberi kemampuan dan kepiawaian untuk berdaya. Alam kita itu juga kaya, sehingga kita diberikan tanggung jawab tidak hanya menjaga, tapi harus mengelola. Kurang lebih seperti itu. Pengelolaan itu kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya kita bisa terus memutar pola pemberdayaan itu dengan memaksimalkan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pendetanya sejahtera, gerejanya sejahtera, umatnya juga lebih sejahtera, dan hidup kita sejahtera begitu ya, karena memang berkat Tuhan itu selalu mensejahterakan. Begitu. Kita punya percakapan sudah lebih dari 1 jam. Terima kasih banyak Bapak-bapak pendeta. Siap. Senang sekali Bapak pendeta hadir di sini. Kami berharap proses pemberdayaan itu terus ada supaya umat kita terus hidup begitu. Kami terus berdoa Bapak pendeta bersama dengan keluarga semuanya sehat-sehat, baik-baik, bisa menjalankan tugas tanggung jawabnya. Saudara, kita akan berjumpa lagi pada perbincangan selanjutnya. Tuhan Yesus selalu berkati. Shalom. Shalom. Shalom.